Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan PPKS dalam perspektif Islam dengan beranggota 2 orang, yaitu saya Rama Pramana Putra dengan NPM 2021 4350 2691 dan rekan saya, teman saya yaitu Kak Anca, dan saat ini masih sedang berkendala dengan masalah kuota dan akhirnya saya mempresentasikan sendiri. Ya, kita langsung aja presentasikan PPKS dalam perspektif Islam. Apa itu PPKS? Nah, PPKS ini pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, menurut ajaran Islam, kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak dasar individu dan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Dalam ajaran Islam, segala bentuk kekerasan yang dilarang dibacanya dengan haram. Nah, ini prevention atau pencegahan. Ya, pencegahan dalam perspektif Islam adalah usaha untuk menghindari dan mengeliminasi faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. Nah, ini bisa meliputi yang pertama itu pendidikan moral dan agama. Yang kedua, penerapan hukum Islam. Yang ketiga, menjaga aurat dan interaksi sosial. Dan keempat, penguatan keluarga. Nah, yang pertama, pendidikan moral dan agama. Nah, ini mengajarkan nilai-nilai keagamaan dan moral sejak dini, yaitu kita ya, dari kecil diajarkan oleh orang tua kita moral-moral, ibaratnya attitude untuk menumbuhkan kesadaran agar pentingnya menjaga kehormatan diri dan orang lain. Yang kedua, penerapan hukum Islam. Menegakkan hukum-hukum syariah yang melarang segala bentuk perbuatan asusila dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku. Kita masuk penjaga aurat dan interaksi sosial. Nah, mengajarkan pentingnya menjaga aurat dan batasan-batasan interaksi antara ikhwan dan akhwat atau laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang dimana banyak sekali batasannya, kayak dari cara kita mengobrol itu harus ada, tidak boleh berdua atau masing-masing berpasangan, ibaratnya kita tidak boleh berduaan karena yang ketiganya syaiton. Yang habis itu tidak boleh melirik, sama-sama melirik mata ke mata gitu. Ada cara pandangnya juga, jadi tidak boleh mata ke mata. Dan cara mengobrolnya juga ada jarak kurang lebih 1 meter. Selanjutnya, penguatan keluarga. Nah, ini memperkuat fungsi keluarga yang sebagai unit utama dalam mendidik anak-anak dan mengawasi pergaulan mereka. Nah, ini pastinya dari kecil ya kan, diawasi cara bertumbuhnya, bergaul dengan siapa, sikap temannya gimana, pergaulannya gimana, bebas atau gimana. Jadi keluarga itu untuk memperkuat, untuk mengawasi dari sejak dini hingga dewasa, itu tetap diawasin. Mau kemana, pergi sama siapa, ya kan, harus izin ibaratnya. Kita masuk ke healing atau penanganan. Nah,
Penanganan dalam perspektif Islam adalah tindakan yang diambil setelah terjadinya kekerasan seksual untuk memberikan keadilan, perlindungan, dan pemulihan kepada korban serta memberikan hukuman yang adil kepada pelaku. Nah, ini mencakup penyediaan dukungan psikologis dan medis, yang kedua penerapan hukum qisas dan hudud, yang ketiga restorasi kehormatan korban, yang keempat pembinaan dan rehabilitas pelaku. Kalau yang pertama itu penyediaan dukungan psikologi dan medis, nah ini memberikan bantuan medis dan psikologi kepada korban untuk membantu proses pemulihan. Nah, kalau yang kedua ini penerapan hukum qisas dan hudud. Nah, ini menegakkan hukum yang sesuai dengan syariat Islam terhadap pelaku kekerasan seksual. Sedangkan yang ketiga, restorasi kehormatan korban. Nah, ini melakukan tindakan-tindakan yang dapat memulihkan nama baik dan martabat korban di mata masyarakat. Ibaratnya membersihkan nama baik. Nah, yang keempat pembinaan dan rehabilitas pelaku. Nah, ini selain hukuman, nah pelaku juga perlu diberikan pembinaan agar tidak mengulanginya lagi. Kekerasan seksual. Kekerasan seksual dalam perspektif Islam adalah segala bentuk perilaku seksual yang dilakukan tanpa persetujuan yang sah menurut syariat dan menyebabkan penderitaan fisik, psikologi, atau sosial bagi korban yang meliputi yang pertama itu pelecehan seksual, pemerkosaan, yang ketiga eksploitasi. Nah, yang pertama itu pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Nah, yang ini perbuatan yang merendahkan atau menghina seseorang secara seksual baik melalui kata, isyarat, atau tindakan fisik. Nah, lanjut yang kedua ada pemerkosaan. Nah, ini hubungan seksual yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan dari korban tersebut. Yang ketiga eksploitasi seksual. Nah, ini pemanfaatan seorang untuk tujuan seksual yang melanggar hak-hak asasi mereka. Nah, definisi kekerasan seksual yaitu sebuah tindakan yang disebut sebagai kekerasan pada dasarnya adalah karena dalam tindakan tersebut menyimpan makna aniaya atau zolim. Jika diksi kekerasan ini kita lekatkan pada seksual sehingga membentuk frasa kekerasan seksual. Nah, maka yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah semua tindakan yang mengandung unsur aniaya yang berorientasi pada kasus seksual. Nah, pelaku kekerasan disebut sebagai orang yang memaksa atau mukrih. Nah, sementara korban yang dipaksa disebut sebagai mukrah. Karena keberadaan unsur aniayanya, maka korban kekerasan juga bisa disebut sebagai madlum atau orang yang dianiaya. Nah, untuk orang yang memaksa, dia bisa masuk ke dalam kategori pezina atau zani, namun tidak bagi korbannya. Nah, jika mencermati pada keberadaan unsur ikrah dan aniaya, maka pada hakikatnya kasus kekerasan seksual dalam syariat ini juga mencakup kasus pelecehan seksual. Nah, hal ini bagaimana tercermin pada Al-Quran, di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, jenis-jenis kekerasan seksual itu ada 5, pelecehan seksual verbal, pelecehan seksual fisik, yang ketiga eksploitasi seksual, yang keempat pemerkosaan dan pemaksaan seksual, yang terakhir itu incest. Nah, pelecehan seksual verbal itu
yaitu semacam ucapan atau komentar yang merendahkan atau menghina seseorang secara seksual. Ya, kayak misalnya, wah nih ini habis pelakor atau apa. Nah, itu kan komentar ya. Komentar terhadap pelaku atau korbannya ini ya. Terus pelecehan seksual fisik. Nah, ini sentuhan atau tindakan fisik yang tidak diinginkan secara bersifat seksual. Nah, ini ada contoh gambarnya nih. Yang ketiga, eksploitasi seksual. Nah, eksploitasi seksual penggunaan seorang untuk kepuasan seksual atau keuntungan ekonomi, seperti dalam kasus prostitusi atau pornografi. Nah, yang masuk terakhir incest itu hubungan darah, ya, di mana kekerasan seksual yang terjadi antara anggota keluarga yang memiliki hubungan darah atau pernikahan. Oke, kita udah masuk ke terakhir. Terima kasih sudah menyempatkan atau menonton video ini sampai akhir. Nah, ini ada kata-kata penutup nih, kawan-kawan semuanya. Seperti ikan yang takkan terpancing tanpa umpan, begitupun dari diri kita. Hindarilah situasi dan pergaulan yang bisa menjadi umpan untuk perilaku negatif. Pilih lingkungan yang positif dan jauhi godaan yang bisa menjerumuskanmu. Ingat, menjaga diri dari umpan negatif adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik. Oke, sekian dari presentasi kelompok 4, kelompok 14, mohon maaf. Jikalau ada kesalahan atau dalam pengucapan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.